baru atau Nataru 2021. Berbagai tantangan akan dihadapi industri pariwisata dalam hal ini perhotelan dan restoran ya. Nah, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Sumatera Selatan pun mengeluarkan surat himbauan tidak mengadakan perayaan Nataru berlebihan yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 23 Desember 2020 dengan tema kesiapan industri pariwisata dalam menghadapi libur Nataru 2021 dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Herlan Asbiuddin atau akrab yang kita sapa dengan Babe Herlan selaku Ketua PHRI Sumatera Selatan. Selamat sore, Be. Selamat sore. Semangat ya. Semangat. Oke, baik. Nah, buat smart listener yang ingin bergabung ataupun berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran langsung kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan saran maupun pertanyaan Anda melalui live chat siaran langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, B, mungkin langsung saja B. Ini agak sedikit termakan durasi ya. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang kita angkat ini cukup menarik. Kesiapan industri pariwisata dalam menghadapi libur yang panjang ini, libur Natal dan Tahun Baru 2021 ya. Seperti yang kita tahu, ini memang kalau kita melihat situasi COVID-19 khususnya di Kota Palembang ini kembali ke zona merah. Cukup prihatin ya, Be ya. Nah, ini sebelum kita masuk bagaimana persiapan dari PHRI Sumatera Selatan dalam menghadapi ini, mungkin bisa diceritakan sedikit Be, perkembangan industri pariwisata dalam hal ini perhotelan dan restoran di Sumatera Selatan selama masa pandemi, mungkin dari awal pandemi hingga sekarang. Babe Herlan, silakan. Barangkali pada permulaan pandemi memang terjadi penurunan. Oke. Tapi setelah dicabut PSBB di Kota Palembang oleh Pak Wali Kota, semua sektor pariwisata kita mulai gerakkan. Nah, tapi dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke, baik. Nah, jadi barusan saya dengan Pak Kapolda juga bersilaturahmi menyatakan bahwa silahkan dibuat ada perayaan ya mungkin ya. Misalnya perayaan, tapi jangan sampai ada kerumunan. Oke. Nah, karena yang tidak boleh kerumunan. Kalau banyak tapi di kamar semua boleh. Oke. Mau 100% boleh. Oke. Tapi kalau kumpul di kolam renang itu bahaya. Atau ada musik, pasti orang ramai ke sana. Oke, benar sekali. Nah, itu yang dilarang. Dilarang ya. Karena kita COVID-19 masih berlangsung. Kota Palembang ini ke zona merah sekarang. Nah, jadi kita harus hati-hati benar. Makanya PHRI kita sudah bekerjasama dengan Bujeng Gadis Protokol Kesehatan. Oke. Itu mulai minggu kemarin kita mengadakan sosialisasi bahwa pengunjung itu kita tegur, ini salah. Kalau begini nanti bisa terjadi penyebaran COVID. Klaster baru ya, Klaster baru. Nah, makanya kita sosialisasi ke mereka. Oke. Nah, dari situ rencana saya memang setiap malam minggu nanti bikin PK itu disebar semua. Orang kalau dari pengawasan intern pasti masih belum begitu. Tapi kalau sudah ada pihak lain, apalagi kalau ke depan saya bilang kalau perlu ya kita minta bantuan BP. Oke, baik. Dan kalau perlu Polda supaya untuk menutup usaha itu. Kalau usahanya bandel. Nah, kita mau ekonomi tapi tidak mau risiko. Ya, benar. Oke, baik. Berarti memang smart listener sesuai ya berdasarkan penjelasan dari Babe Herlan tadi bahwa memang industri pariwisata ini kembali bergeliat setelah Wali Kota Palembang mencabut PSBB, kembali ke new normal seperti itu ya, Be ya. Jadi industri pariwisata perhotelan dan restoran ini kembali menggeliat seperti itu ya, Be ya. Nah, bagaimana Be edukasi kita kepada pihak pengelola hotel ya dalam hal ini ya, supaya mereka ini tetap survive seperti itu, supaya mereka dapat okupansi mereka juga tidak berpengaruh akibat pandemi COVID-19. Edukasi kita seperti apa Be pada saat itu? Jadi kita mengedukasi terus bahwa
kita ekonomi harus bangkit, tetapi tetap protokol kesehatan. Makanya kita bekerjasama, ada Sukupindo menerbitkan sertifikat. Jadi setiap hotel dan restoran yang sudah mendapat sertifikat, nama sertifikat CHSE, itu dijamin di tempat tersebut aman. CHSE, itu clean, safety, CH, health, sehat, dan environment, ramah lingkungan. Nah itu lembaga independen yang mengeluarkan itu. Salah satunya Sukupindo di Kota Palembang. Itu setiap hotel wajib harus memiliki atau hanya persyaratan saja seperti itu, Be? Sebenarnya harus semua. Harus semua sebenarnya ya? Iya. Dan juga kita dengan Dinas Pariwisata sidak terus ke industri ini. Baik. Kita lakukan pengawasan, edukasi kepada pengusaha. Dan alhamdulillah memang di hotel saya perkirakan sudah sangat aman. Sudah sangat aman ya untuk di Sumatera Selatan ya, Be ya? Yang masih khawatir restoran. Baik. Karena banyak yang narik kursi. Narik kursi itu gimana? Dalam artian gimana, Be? Jadi disiapkan oleh pengusaha cuma 2 kursi. Tapi kalau dia orang ramai, orang 3, orang 4, orang 5, narik sendiri. Mau nggak mau ya? Mau gabung dengan kawannya. Nggak mungkin diusir kan? Itu konsumen namanya, Be. Itu kesulitan kita. Baik. Berarti memang untuk mungkin untuk sektor perhotelan untuk pengawasannya mungkin lebih enak mungkin ya, lebih aman dari sudah memiliki CHSE. Kalau untuk restoran ini masih tergolong sulit seperti itu ya, Be. Sulit, masih sulit. Baik. Tapi terus kita edukasi. Karena kita takut sekali penyebaran ini bakal terus terjadi. Nah kita kembali ke CHSE tadi, Be. Untuk sejak kapan CHSE ini sudah mulai diberlakukan? Harus setiap hotel itu harus memiliki CHSE seperti itu? Sertifikat CHSE itu diberikan pemerintah. Jadi mandiri gratis sifatnya. Baik. Itu dilakukan oleh salah satu perusahaan itu yang bayar pemerintah. Baik. Jadi industri tinggal menyiapkan tempat, diaudit, kalau cocok keluar sertifikat. Selama pada saat proses audit, apakah ada hotel yang tidak mendapatkan sertifikat CHSE, Be? Ada. Apa itu indikatornya, Be? Tapi kita arahkan. Diarahkan dulu ya, nggak langsung semena-mena langsung karena mungkin tidak standar langsung nggak ya? Jadi dia standarnya di mana? Misalnya di sini. Nah di sini kita benerin supaya jadi standar. Sudah dibenerin baru kita keluarkan sertifikat CHSE seperti itu. Sejauh ini sudah berapa banyak, Be? Kalau main data ya kita ya, gambaran saja nih. Mungkin laporan terakhir sudah ratusan. Sudah ratusan hotel. Di Sumatera Selatan ya. Itu seluruh hotel kelas dari kelas 1 sampai kelas bintang 5 seperti itu. Baik. Berarti memang dan akan terus berlanjut. Ya. Seluruh hotel, target dari PHRI Sumatera Selatan seluruh hotel harus memiliki sertifikat tersebut ya, Be ya. Harus. Baik. Kita doakan tentu saja, Be. Nah, Mbak Herlan, kita tahu ya permasalahan COVID-19 ini selain dari ketakutan masyarakat akan untuk menginap di hotel, ini pasti masyarakat juga masih ada yang cenderung tidak percaya, mungkin kekhawatiran lah. Nah, bagaimana mungkin upaya dari PHRI Sumatera Selatan mungkin berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata ya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, Be? Karena seperti yang pernah saya wawancara Pak Isna ini, salah satu kendala yang saat ini masih dialami oleh industri pariwisata adalah sulitnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwisata. Nah, ini upaya dari PRI bagaimana, Be? Kita lihat sekarang dengan ada jaminan sertifikat CHSE, segala macam upaya kita itu masyarakat sekarang sudah percaya karena tingkat hunian hotel sudah 80%. Sudah mengalami peningkatan? Sudah 80%. Bahkan yang ada beberapa hotel 100%. Wow. Nah, itu kita cukup bangga dengan Sumatera Selatan. Baik. Tapi ini tentunya harus disokong juga dengan wisata-wisata juga ya, tidak hanya hotel saja, tapi juga penunjang seperti itu ya. Tempat wisata juga disertifikat.
Tidak hanya hotel berarti? Bukan hanya hotel. Oke. Destinasi wisata kita sertifikasi. CHSE ya. Hotel, restoran kita sertifikasi. Semua sertifikasi untuk meyakinkan kepada masyarakat itu bahwa di sini destinasi aman, boleh dikunjungi. Ini memang untuk sertifikasi ini seluruh industri pariwisata di seluruh Indonesia ya, Be? Ya? Seluruh Indonesia. Oke, baiklah. Baik, Babe Herlan, kita jeda dulu sebentar. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Nanti akan kita bacakan di segmen kedua, Babe Herlan. Dan di segmen kedua nanti mungkin menarik akan kita bahas. Beberapa hari terakhir juga saya sempat baca berita ya, bahwa Kemenparekraf juga menggelontorkan dana hibah. Nah, ini kita bahas juga sebelum kita masuk ya, persiapan dari industri pariwisata. Karena dana hibah ini juga bertujuan untuk menunjang industri pariwisata supaya tetap bergeliat di tengah pandemi seperti ini, apalagi memasuki Natal dan Tahun Baru. Ini merupakan dapat dilihat potensi untuk meraup keuntungan yang lebih besar seperti itu ya, karena aktivitas wisatawan yang berliburan seperti itu. Baik, Babe Herlan, kita jeda dulu sebentar. Dan smart listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711-3600-31 atau di via WhatsApp di 0811-7801-1018. Kami segera kembali. Palembang Inside. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya, osteoartritis, yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network
mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Cek, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong siap sekarang. Satu lagi kita meeting. Jangan pesan. Iya, Pak. Itu. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Palembang Inside.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 23 Desember 2020. Dan kita masih bersama Ketua PHRI Sumatera Selatan, ada Babe Herlan. Kita masih mengangkat tema terkait kesiapan industri pariwisata hadapi libur Nataru 2021. Dan untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran kami di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan maupun saran Anda di live chat di siaran langsung channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Babe, kita sambung perbincangan kita. Tadi sudah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Ini nanti kita bacakan ya. Nah, terkait sebelumnya kita akan membahas sesuai yang saya di penghujung segmen pertama tadi, ini mengenai dana hibah yang digelontorkan oleh Kemenparekraf kepada industri pariwisata khususnya di Sumatera Selatan. Mungkin bisa jelaskan Be, berapa jumlah besarannya dan sektor apa saja yang menerima dana ini, Be? Silakan. Ya. Jadi sektor penerima itu hotel dan restoran. Hanya hotel dan restoran? Hanya hotel. Oke, baik. Nah, tapi persyaratan yang berat. Apa itu? Jadi harus membayar pajak 2019. Tidak boleh 1 bulan saja kosong. Oke, baik. Kedua, punya TDUP. Terus banyak ada lagi persyaratan lain. Karena Pemkop kita tidak mau kecolongan juga, nggak mau kesalahan. Kalau salah bagi juga nanti bisa KPK. Oke, benar ya. Jadi dari 30 miliar 800 juta itu 70% untuk industri. Industri ya. Jadi sekitar 21 miliar. Kalau 30% untuk dinas pariwisata Pemkot. Untuk sosialisasi segala macam. Baik. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya ya, ini dana hibah atau dana prestasi? Kenapa seperti itu, Be? Ya kalau dana hibah dikasih saja kan? Ya benar-benar. Semua hotel bisa mendapat tanpa kan? persyaratan Tanpa ya. persyaratan. Namanya hibah. Menolong ya. Sedekah gitu loh. Nah, tapi kalau dengan syarat harus bayar pajak, besaran pajak juga sebagai rumus, itu dana prestasi bukan dana hibah. Nah, jadi baik. Pengkajian dari kementerian juga tidak betul. Baik. Nah, sejauh ini, Be, kalau kita melihat kan kalau mau melihat dari persyaratan tadi memang berat seperti yang Bapak katakan tadi, apalagi harus bayar pajak. Kita tahu jadi dari ratusan hotel cuma dapat sekitar 20 hotel. 22 hotel. Iya, mungkin bakal dapat. Ini malah yang sudah tanda tangan dibatalkan lagi karena ketahuan. Syarat lagi. Dari kebanyakan syarat itu, kebanyakan syarat tidak membayar pajak mungkin ya, Be ya? Iya. Atau ada yang lain mungkin, syarat yang lain? Itu syarat pajak ya? Benar-benar, karena ya NIB, TDUP terlalu banyak persyaratan. Jadi tidak sesuai dengan semangat dana hibah. Kalau hibah itu yang memberi gratis dari negara. Mau untuk membantu usaha hotel yang sedang kolaps ini. Baik. Berarti memang ya seperti yang kita tahu, apalagi sebelumnya saya sering baca juga nih berita yang berseliweran, banyak hotel yang juga mau minta keringanan seperti TB bayar pajak. Apalagi kalau mendengar persyaratan tadi, wajar saja banyak hotel yang tidak menerima seperti itu dan hibah tersebut. Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang komplain ke saya, Pak, kami tidak dapat hibah karena ini. Jadi saya ngomong istilah ini terlalu banyak syarat. Sehingga menyulitkan industri untuk menyiapkan persyaratan itu. Baiklah. Kita harap tentunya adalah mungkin alternatif lah upaya seperti itu. Kalau menurut hitung-hitungan akan terjadi sisa anggaran dana hibah. Iya, karena tidak tersalurkan semua tadi kan, Be? Untuk apa hibah? Hibah itu kan bantuan. Kalau tidak bisa bantu, ya ngapain diberikan?
Oke, Gitu. baik. Oke, baik. Mbak Beherlan, kita kembali lagi ke topik besar kita ya, mengenai kesiapan industri pariwisata hadapi libur Nataru. Ini ada satu pertanyaan ada dua. Saya baca yang pertama, ini ada dari Madi di Skip. Pertanyaannya saya bacakan, B. Bagaimana upaya dari PHRI Sumatera Selatan untuk menarik wisatawan luar Palembang untuk datang ke Palembang? Setelah ada tol Palembang-Lampung, malah orang Palembang yang banyak ke Lampung. Nah, ini gimana, B, upayanya, B? Itu kasat mata. Jadi kelihatan orang Palembang banyak Lampung karena pengaruh jalan tol. Jalan tol ya, dan juga banyak wisata di sana ya, seperti itu ya. Banyak tempat wisata. Tapi saya rasa ini tidak akan bertahan lama. Oke. Karena sekali orang ke Lampung, nanti 2-3 tahun tidak ke Lampung lagi. Karena sudah pernah merasa mungkin sudah bosan juga ya. Bosan. Nah, makanya kita dengan pemerintah Banyuasin akan mengembangkan Sungsang. Oke. Itu kan laut juga. Kalau airnya asin juga. Mungkin akan dikembangkan ya. Jadi kalau mau air asin ya ke Muba aja. Ke Banyuasin cuma 1 jam. Dan juga api-api. Oke. Ke Lampung 3-4 jam masih. Berarti lokasi di sana akan dikembangkan rencananya. Akan dikembangkan. Menarik sekali itu rencana itu. Kemarin sudah kita buat festival nelayan. Oke. Dengan perahu hias. Jadi sudah swadaya masyarakat. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal keuangan. Semua masyarakat bagus sekali. Saya hadir waktu itu. Oke, berarti ini merupakan salah satu juga perwujudan bahwa masyarakat juga ingin ya, tidak hanya jangan cuma liburan ke luar Palembang terus, kalau bisa ya di Sumatera Selatan saja seperti itu ya. Bisa lengkap ya. Oke. Kalau mau ke gunung ke Pagarala, ke danau ke Danau, tidak harus keluar provinsi. Nah, yang membuat orang tertarik ke kita, makanya kita benahi destinasi wisata. Oke. Kita tambah baguskan, tambah cantikkan, kan? Jadi tahun ini ada kampung air namanya. Itu di Pulau Kemarau. Sedang dikembangkan. Mungkin itu kalau jadi akan jadi daya tarik cukup bagus. Wah, ini semakin nggak sabar nih menanti tahun depan ya, berbagai proyek dari PHRI Sumsel dan juga pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan wisata ya. Jangan sampai kita hanya berlibur di luar Kota Palembang. Benar. Kalau di Palembang ada apa salahnya seperti itu ya, kita kembangkan. Jadi kalau saya pikir ini olahraga bagus sekali dikembangkan sini. Karena apa? Ini Palembang menjadi sport center oleh kementerian karena mempunyai fasilitas sport yang terintegrasi. Dan rugi kita kalau sudah ada fasilitas tidak kita maksimalkan. Jadi dengan event olahraga akan banyak sekali orang yang datang ke sini. Baru kita siapkan destinasi wisata. Kalau orang mau wisata, untuk menahan orang jangan sampai langsung balik. Biar 2-3 hari long stay panjang, jalan-jalan dulu ya. Spend money di Sumsel besar. Itu berarti memang harus ada pemaksimalan inilah tempat wisata seperti TB dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah terkait juga diperlukan ya, Be ya. Sangat diperlukan. Pariwisata tidak bisa sendiri-sendiri. Harus seluruh pentahelik kerjasama. Oke, baik. Ini menarik, B. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, B. Dari Yadi di Jakabaring. Pertanyaannya, apakah perlu rapid antigen jika ingin menginap di hotel nanti? Karena ini berita tentang rapid antigen ini lagi berseliweran juga di media, B. Ini mungkin dia cemas mau nginep di rapid nggak ya? Gimana, B? Jadi gini, rapid itu kan kesadaran masyarakat sendiri. Itu cuma untuk mengecek ada enggak virus di badannya. Nah, tapi kalau memberatkan dengan keuangan masyarakat, itu akan orang ditolak orang. Dan juga tidak begitu perlu. Kita ke rumah sakit aja tidak perlu antigen.
Kenapa harus ke hotel ada antigen? Padahal di rumah sakit lebih rawan ya, Be. Harus cukup suhu. Kita pergi ke Siloam situ, rumah sakit, suhu aja, boleh ketemu dokter. Nah, sedangkan di hotel suhu ada, cuci tangan ada, lengkap semua. Oke. Nah, jadi tapi sebenarnya di hotel itu ada nggak, kalau masyarakat ingin rapid antigen di hotel, ada nggak menyediakan? Mungkin kita juga menghimbau hotel nggak menyediakan? Kita belum sampai situ. Belum sampai ke situ ya, Be? Iya. Karena rapid itu menjadi penghambat juga. Iya benar sih. Terlalu repot, banyak banget persyaratan seperti itu ya. Dan kebanyakan orang takut dengan jarum. Iya. Takutnya kan niatnya pengen liburan di hotel dengan tenang seperti pas nginep di rapid antigen positif. Jadi nggak jadi seperti itu ya. Balik. Oke, baik. Berarti untuk Mas Yadi jangan khawatir berarti ya. Ini kembali ke kesadaran sih sebenarnya. Dan juga di hotel juga belum ada rapid antigen juga ya. Kalau nginep ya nginep aja, nggak masalah seperti itu ya. Oke. Dicek suhu. Dicek suhu yang penting ya. Ya kalau suhu 37,5 ke atas kita akan tolak. Oh. Ditolak. Waduh. Baik, nah karena ya hotel nggak mau punya risiko, nggak mau ada risiko ya, klaster baru ya, penularan di sana. Nah, makanya hati-hati sekali. Oke, baik. Diarahkan ke rumah sakit. Langsung diarahkan ke rumah sakit. Iya. Oke, baik. Nah, ini menjelang libur panjang yang akan berlangsung ya, mungkin startnya dari hari Jumat nih, tanggal 25 Desember sampai akhir tahun nanti. Mungkin banyak masyarakat yang ingin berlibur dan hotel merupakan salah satu lokasi yang pasti menjadi pilihan masyarakat untuk menginap ya. Nah, himbauan dari PHRI Sumatera Selatan kepada pihak hotel yang tidak menaati protokol kesehatan, apakah akan dikenakan sanksi atau tidak, Be? Jadi pertama kita memberikan edukasi, karena seperti saya cerita tadi, kalau sebanyak-banyak tidak apa-apa, sebanyak-banyak kamar boleh. Tapi jangan ada kerumunan. Nah, itu kerumunan itu yang tidak boleh. Oke. Jadi kalau hotel dia bandel, ya akan kita tegur. Kalau masih terdapat kerumunan, ini kan dari dinas mantau terus, dari Pemkot Pol PP mantau terus, nah dari Poltabes juga mantau terus. Jadi kalau sudah sampai tahap itu, ini bisa penutupan. Oke. Ada sanksi. Kalau bandel terus ya apa? Kata orang itu ya kalau bisa dibina dulu ya. Oke, baik. Nah, Be, mungkin menjelang tahun baru kan pasti kita tahu. Apakah ada mungkin pengawasan? Mungkin akan kita bahas di segmen terakhir nanti, Be ya. Apakah akan ada pengawasan yang secara massal yang akan dilakukan, menyebarkan tim seperti itu PHRI Sumsel akan ke tiap hotel pada saat Natal dan Tahun Baru? Akan kita bahas di segmen keempat nanti atau segmen terakhir. Mungkin akan Babe ceritakan ya bagaimana rencana dari PHRI Sumsel akan mengirim mungkin akan mengirim timnya mengecek hotel-hotel yang mungkin bandel seperti itu ya. Akan kita bahas di segmen keempat nanti, Smart Listener, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network.
melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM. KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara, Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Gak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtonasi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame ngecak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Kalau Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu baik, Bing. Langsung telepon baik. 0711 444 722 dan 44 0088. Sripuku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Palembang Inside.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Dan kita masih bersama Ketua PHRI Sumatera Selatan, ada Babe Harlan. Kita masih membahas topik yang menarik ya pada sore hari ini, yaitu kesiapan industri pariwisata dalam menghadapi libur Nataru 2021. Baik, Babe, kita sudah berada di segmen terakhir ini sesuai janji saya di penghujung segmen sebelumnya tadi mengenai pengawasan yang akan dilakukan pihak PHRI. Mungkin akan menggandeng siapa saja pada saat malam puncak tahun baru ya pasti ya, Be, karena mungkin pihak hotel mengiyakan mereka tidak akan menggelar acara-acara yang meriah seperti itu, tapi kita nggak tahu nanti pas di lapangan seperti apa. Nah, ini bagaimana, Be, pengawasan nanti, Be? Sebenarnya pengawasan itu semua mengawasi, dari PHRI, dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah kota, termasuk Pol PP dan Polres, semua mengawasi. Karena nanti bagi apa? Kita bagi tempat-tempat saja. Mungkin. Oh, dipecah seperti saya, ya? Karena PHRI sekarang sedang menggandeng Bojong Gadis protokol kesehatan untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kan kita cuma sifatnya himbauan. Yang bisa mengeksekusi itu aparat. Aparat ya. Bisa menghentikan, membubarkan itu semua aparat. Nah, nanti kita kami koordinasi dengan aparat. Kalau memang bandel, kita panggil aparatnya. Kita minta tolong bubarkan ini. Itu sudah ada dalam peraturan, mungkin dalam peraturan perwali atau bagaimana, diterapkan di mana, Bi? Perwali nomor 27 tahun 2020. Termasuk di situ ya? Sudah masuk. Mengatur seluruh protokol kesehatan. Harus bagaimana, itu semua dalam perwali. Sudah dibuat oleh wali kota. Nah, kita tinggal memakai itu saja sebagai payung hukum. Karena sifatnya memang COVID ini ada, bukan main-main. Nah, jadi makanya sedang wabah ini ya kita harus waspada. Makanya kita himbau, PHRI sifatnya menghimbau kepada industri supaya hati-hati. Itu saja. Baik. Nah, kalau penindakan itu aparat, penindakan apa itu Pol PP karena melanggar perwali, apa itu kepolisian melanggar pidana, itu semua nanti kita pulangkan dengan ini sendiri-sendiri. Pertama kita himbau ya. Baik. Nah, Babe Herlan, ini menjelang tahun baru nanti pasti hotel sudah ready semua nih ya untuk kamar hotel ya, seperti itu ya. Untuk tarif, B, nah ini tarif hotel pasti kan dilema juga buat orang-orang hotel ya. Takutnya kalau ngasih tarif mahal, takutnya nggak ada yang nginep. Kalau ngasih tarif murah pasti ya ada untung rugi lah seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini peran PRI dalam penerapan tarif penginapan di hotel, B? Apalagi khususnya untuk tahun baru nanti, B. Bagaimana, B? Jadi kembali kepada pasar. Pasar itu sudah, pasar ekonomi sudah menetapkan kalau banyak permintaan pasti mahal. Baik. Itu saja. Jadi sesuai, kalau bludak ya mahal dia. Pasti mahal ya. Tapi kalau tidak ada yang yang ngambil, terpaksa gratis diskon. Baik. Nah, berarti mungkin orang-orang itu juga bingung kan, karena ya acara meriah nggak boleh. Nah, bingung mereka kan. Mau dimahalin atau dimurahin nih kan. Jadi baik. ya kita korbankan dulu lah ya kepentingan bisnis kita. Untuk tahun ini tapi tahun ini. Insya Allah tahun depan aman sudah. Semoga, B. Semoga harus aman, B. Nah, baik, B, ini menuju akhir perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin saya ingin meminta prediksi lah dari Babe. Prediksi dari Babe selaku Ketua PHRI Sumsel. Bagaimana untuk jumlah konsumen pada libur Nataru nanti? Apakah menurut Babe akan mengalami peningkatan? Mungkin karena geliat industri pariwisata juga sudah mulai nampak. Apakah
akan rendah dari tahun sebelumnya, Be? Kalau dari prediksi Babe lah seperti itu, silakan, Be. Jadi ini pasti terjadi peningkatan. Tapi tiga peningkatannya kita tidak bisa prediksi karena wabah ini. Tapi peningkatan pasti terjadi. Peningkatan pasti terjadi ya. Karena kita apalagi dengan sudah bisa lewat darat, ke Lampung sudah mudah sekali, ke Jakarta, itu semua bisa potensi masuk dari situ. Bukan harus lewat udara lagi. Nah, udara malah sekarang tinggal orang. Nah, jadi barangkali itu menurut saya cukup. Harus positif lah seperti itu, ya. Positif. Tingkat hunian harus naik. Oke, baik. B, terakhir ini himbauannya kepada masyarakat dan juga para pengelola hotel jelang libur Nataru. Terakhir, B, silakan. Iya. Kita himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap COVID. Tidak takut tapi waspada ya. Tidak takut, jangan takut tapi waspada. Nah, dan kepada pihak hotel harus memang menerapkan protokol kesehatan secara tegas. Tidak boleh kendor di sini, karena kalau kendor itu sangat bahaya. Jadi hotel juga pasti waspada. Oke, baik. Mbak Berlan, terima kasih banyak Mbak Berlan sudah hadir di Radio Smart FM pada kesempatan kali ini, dan semoga pertanyaan yang sudah masuk tadi juga sudah dapat Mbak Berlan jawab ya. Semoga dapat menjawab pertanyaan penanya tadi. Semoga jawaban dari Mbak Berlan juga dapat memberikan pencerahan bagi para penanya tadi. Dan Smart Listener, demikian Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Saya Fernando Oxdraza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua 100%